Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan tentang Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 adalah salah satu dari beberapa package ERP terbaik di dunia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Melati Putri dan saya ditemani oleh kedua rekan saya yaitu Indah Novianti dan Satki Marjan Sadia dari kelompok D05. Kemudian, apa saja yang akan kami jelaskan pada presentasi ini? Yang pertama ada tentang produk. Tentang produk meliputi sejarah singkat, modul yang tersedia, dan tipe deployment. Kemudian, ada argumen pendukung yang meliputi kelebihan dan kekurangan, ulasan pengguna, dan karakteristik perusahaan yang sesuai dengan package tersebut. Baik, saya akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu tentang produk. Bagaimana sih sejarah singkat Microsoft Dynamics 365? Pertama, pada tahun 1984, ada 3 orang mahasiswa dari Copenhagen yang membuat sistem akuntansi. Sistem ini mengatur gudang, keuangan, debit, dan kredit dalam satu tempat. Meskipun begitu, solusi ini sudah banyak dipakai oleh pengguna. Selanjutnya, pada tahun 1987, IBM mulai tertarik untuk berkolaborasi dengan ketiga mahasiswa tersebut dan meluncurkan versi pertama dari IBM Navigator. Kemudian, pada tahun 1990, karena sebelumnya telah diluncurkan versi kedua dari IBM Navigator yang memberikan solusi multi pengguna dan dapat dipakai untuk berkolaborasi. Kemudian pada tahun 1990 ini, Navision mulai mengekspansi pasarnya ke luar Copenhagen karena memang sudah terlihat sangat sukses di situ. Kemudian pada tahun 1992, Navision mulai diluncurkan di Amerika. Perusahaannya dibuka di Amerika dan kenapa di sini dikatakan Avista? Jadi di Amerika Navision itu seperti sebutan Novision yang artinya tidak ada penglihatan. Nah di situ namanya itu diubah dengan bahasa setempat menjadi Avista yang artinya sama. Kemudian pada tahun 1993, Navision mulai membuat solusi bagi pengguna-pengguna yang menggunakan Microsoft Windows 32-bit. Kemudian, pada tahun 1995, Navision mulai meluncurkan Navision Financials, yaitu solusi akuntansi dan manajemen bisnis berbasis 32-bit. Kemudian, pada tahun 1996, mulai diluncurkan Navision Financials versi 1.1, alias rilis stabil. Maksud rilis stabil di sini adalah produk benar-benar sudah bisa dirilis dan sudah siap untuk dipasarkan. Kemudian, pada tahun 1997, Navision Financials mulai merilis versi terbarunya lagi, yaitu 1.2. Nah, versi ini dapat menghubungkan antar penggunanya dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian, pada tahun 1998, Navision ini mulai melakukan ekspansi bisnis dan telah dipakai oleh lebih dari 32.000 pengguna. Ini merupakan batu loncatan kesuksesan dari Navision sendiri. Kemudian pada tahun 2000 mulai ada penggabungan atau merger antara Navision Software dan Damgard Software. Selanjutnya, kita masuk ke abad 21. Pada tahun 2001, pertumbuhan dari Navision AS terus meningkat sejak bug Y2K. Jadi, bug Y2K ini adalah permasalahan yang muncul pada tahun 2000 yang dapat meningkatkan penggunaan ERP di seluruh dunia. Jadi, di sini lagi gencar-gencarnya penggunaan ERP. Kemudian, pada tahun 2002, Microsoft mulai membeli Navision dengan harga 1,3 miliar dolar. Kemudian pada tahun 2005 mulai ada rebranding dari Microsoft Navision menjadi Dynamics Nav. Kemudian pada tahun 2018 perubahan merek Dynamics Nav menjadi Dynamics 365 Business Central. Nah ini seperti yang kita kenal sekarang yang dinamakan package Microsoft Dynamics 365 Business Central. Kemudian, pada tahun 2020, mulai ada peningkatan fungsional yang dipadukan dengan fitur kegunaan yang luar biasa pada sistemnya. Jadi, mungkin pada tahun 2020 ini mulai ada penambahan UI UX, kemudian ada penambahan fitur-fitur baru, dan kemudian mungkin ada modul-modul baru yang berkaitan dengan proses berjalannya bisnis. Kemudian, bahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Indah Novianti. Kepada Indah, dipersilahkan. Selanjutnya, Microsoft Dynamics 365 menyediakan Business Central Package untuk usaha kecil dan usaha menengah. Terdapat 2 package, yaitu Premium dan Essential. Untuk package yang Premium, Microsoft Dynamics 365 menyediakan layanan mulai dari unlimited users sampai manufaktur. Sedangkan untuk package yang Essential,
Microsoft Dynamics 365 tidak menyediakan layanan untuk service management dan manufaktur. Dapat dilihat di sini layanan apa saja yang terdapat pada package esensial dan package premium. Selain terdapat package, Microsoft Dynamics 365 juga menyediakan 9 modul yang dapat dibeli secara terpisah atau satuan. 9 modul tersebut terdiri dari Customer Data Platform, Supply Chain, Sales, Service, Human Resource, Marketing, Finance, Project Management, dan Commerce. Dapat dilihat di sini, untuk modul yang pertama yaitu Customer Data Platform, contoh produknya ada Customer Data Platform, Customer Insight, dan Customer Voice. Untuk modul yang kedua yaitu Supply Chain, contoh produknya adalah Supply Chain Management, Guides, dan Intelligent Order Management. Modul yang ketiga yaitu Sales, contoh produknya ada Sales, Microsoft Relationship Sales, dan Product Visualize. Untuk modul yang keempat yaitu Service, contoh produknya ada Field Service, Customer Service, dan Remote Assist. Untuk modul yang kelima ada Human Resource, contoh produknya Human Resource. Modul yang keenam yaitu Marketing, contoh produknya Marketing. Modul yang ketujuh yaitu Finance, contoh produknya Finance. Dan untuk modul yang kedelapan yaitu Project Management, contoh produknya Project Operation. Dan yang terakhir untuk modul ke-9 yaitu Commerce, contoh produknya ada Commerce, Fraud Protection, dan Connected Store. Kemudian, Microsoft Dynamics 365 menyediakan dua tipe deployment, yaitu Cloud Deployment dan On-Premises Deployment. Pada Cloud Deployment, ERP yang ditawarkan sepenuhnya akan dikelola oleh Microsoft. Layanan cloud yang disediakan dapat dengan mudah diturunkan atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan juga akan diberikan value terbesar, fungsional terluas, pengalaman siklus hidup aplikasi terbaik, dan integrasi termudah. Pada on-premises deployment, ERP yang ditawarkan tidak sepenuhnya dikelola oleh Microsoft, tetapi dibagikan secara lokal pada pusat data pelanggan. Pelanggan juga dapat memanfaatkan pusat data yang ada. Akan tetapi, pada tipe deployment ini tidak didukung infrastruktur public cloud apapun, seperti Microsoft Azure. Dapat dilihat pada tabel perbedaan dari kedua tipe deployment tersebut, mulai dari infrastruktur dan lokasi data sampai dengan perizinannya. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan ke segmen yang kedua, yaitu argumen pendukung. Apakah Microsoft Dynamics 365 ini cocok untuk perusahaan kami? Jadi di sini kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya, kemudian testimoni dari para penggunanya, dan kemudian perusahaan yang seperti apa yang cocok dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Dynamics 365. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Dynamics 365? Sebelumnya, kami merangkum data-data ini berdasarkan situs www.trustreduce.com/product/Microsoft Dynamics 365. Pada situs ini, banyak pengguna yang mengeluarkan testimoni terkait produk tersebut dan kemudian menyampaikan pro dan kontranya, sisi positif dan sisi negatifnya dari package tersebut. Kelebihannya yang pertama user friendly. Jadi di sini user dapat dengan mudah mengoperasikan apa saja fungsi-fungsi yang ada dalam package tersebut. Kemudian fleksibel untuk industri yang spesifik. Jadi di sini mungkin untuk industri manufaktur itu akan ada modul-modul yang spesifiknya tentang manufaktur. Kemudian mudah diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft lain. Mudah diakses dari manapun dan kapanpun karena ini bisa diakses di mana saja, bahkan di device seperti HP ataupun tab. Kemudian ada UI dan UX yang menarik. Jadi benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga penggunanya itu senang dalam memakai produknya. Kemudian cepat dan ada keamanan nomor 1. Jadi di sini pengintegrasiannya cepat, proses-prosesnya dilakukan dengan cepat. Telah ada sistem keamanan tersendiri dari Microsoft yang dapat menjaga data-data yang dimasukkan ke dalam ERP package tersebut. Jadi terjamin sekali keamanannya. Kemudian adanya keterlibatan pengguna, desain layout yang sederhana, dan kemudian ada visualisasi data yang menarik karena di situ terdapat banyak tipe grafik, banyak tipe tabel dan lain-lain. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, di sini terlalu banyak
kustomisasi sehingga sulit mengatur pengguna dan perizinannya. Jadi pada package Microsoft Dynamics 365 ini memang terdapat banyak kustomisasi yang dapat memudahkan si penggunanya untuk membuat aplikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Namun karena banyaknya kustomisasi tersebut, jadi sedikit sulit untuk mengatur penggunanya dan perizinannya. Kemudian sulit dipelajari oleh pengguna baru, mungkin karena fiturnya yang cukup banyak. Kemudian harga yang cukup mahal, memang harganya dibanderol cukup mahal, itu juga dikarenakan fiturnya yang mungkin sangat lengkap. Kemudian navigasi halaman laporan cukup sulit, jadi ada beberapa pengguna yang merasa bahwa halaman laporan cukup sulit untuk dilihat. Jadi mungkin di situ UI UX-nya kurang diperhatikan. Kemudian di sini juga yang terakhir memasukkan data massal jadi membosankan karena rumit. Karena di sini kan terlalu banyak kustomisasi. Di sini memang sangat terlihat bahwa kelebihan lebih banyak daripada kekurangannya. Namun, apakah hal tersebut bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan apakah package tersebut cocok untuk dipakai perusahaan? Sebagai bahan pertimbangan tambahan, kami akan mempresentasikan lebih lanjut mengenai ulasan dari para penggunanya, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan Microsoft Dynamics 365 dalam proses bisnisnya, yang akan dipresentasikan langsung oleh rekan saya, yaitu Syatki Marjan Sadia. Kepada Syatki, dipersilakan. Terima kasih Puput atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Syatki, dan saya akan membacakan ulang ulasan pengguna-pengguna terkenal yang menggunakan ERP package yang ditawarkan oleh Microsoft ini. Pertama, dari Hewlett-Packard atau biasa dia dipanggil HP. HP Incorporated memanfaatkan AI Solution for Customer Service dari Microsoft Dynamics untuk mendapatkan agen virtual yang dapat melayani customer. AI Solution dari Microsoft meningkatkan kecerdikan dan kemampuan berkomunikasi dari seorang manusia dalam perihal customer service. Pengimplementasian virtual agent oleh Hewlett-Packard memicu kesadaran merek-merek lain akan perlunya customer service yang memuaskan. Kedua, dari Pandora. Pandora merupakan merek yang menjual perhiasan. Sebelum menggunakan Microsoft Dynamics 365, Pandora berjalan dengan berbagai organisasi internal yang independen dan beroperasi menggunakan sistem yang berbeda. Pandora mengimplementasikan penggunaan Microsoft Dynamics 365 Commerce, Customer Service, Finance and Operations, Sales, SCM, yaitu Supply Chain Management, dan AX untuk menjalankan bisnisnya. Dengan menggunakan Microsoft Dynamics AX untuk mengelola sistem ERP, Pandora dapat mengurangi pengeluaran sekaligus memberikan para karyawan user experience yang tidak jauh dari yang sebelumnya diberikan oleh Pandora. Dari Dr. Martens Airwear. Karena perlunya berevolusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen abad ke-21, Dr. Martens membuat pergerakan Project Reboot, Join the Revolution, yang mengubah semua sistem lama Dr. Martens menjadi Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 dipilih oleh Dr. Martens dengan alasan dapat mengoptimalkan kinerja dan langkah-langkah di setiap proses pada semua area bisnis. Setelah mengimplementasikan sistem baru berupa Microsoft Dynamics 365, Dr. Martens telah meraup turnover sebesar kurang lebih 500 juta euro. Juga, dengan menggunakan Microsoft Dynamics 365, Dr. Martens dapat membuat gudang virtual yang memberikan perusahaan akses untuk melihat keberadaan stok barang secara keseluruhan atau per gudang. Terakhir, dari Crane Worldwide Logistics. Sebelum menggunakan Microsoft Dynamics, Crane Worldwide tidak memiliki pandangan yang jelas akan pemasukan dari berbagai salesperson yang tersebar di berbagai penghujung dunia. Mendekati perayaan ke-10 Crane dan pemasukan 1 miliar pertama dari Crane mencari platform modern yang dapat memiliki semua fitur sale dalam satu tempat, dan Microsoft Relationship Sales Solution yang menggabungkan Sales Navigator dari LinkedIn dan Microsoft Dynamics 365 for Sales. Salesperson dari Crane akhirnya memiliki cara lebih untuk berinteraksi dengan konsumen, mencari lebih banyak kesempatan bisnis, dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak. Crane juga mengadopsi kemampuan sistem MRS untuk mengintegrasikan bagian sales dan marketing agar memiliki tujuan yang sama, yaitu berkomunikasi dengan customer base dan mencari kesempatan bisnis. Menurut pemakai MRS dari Crane, MRS merupakan sebuah platform yang sangat mudah digunakan dan tidak memakan banyak waktu untuk memakainya. Microsoft menyediakan dua buah package, yakni Business Central Essentials dan Business Central Premium. Kedua package ini cocok digunakan oleh semua jenis perusahaan, karena kedua package tersebut menawarkan manajemen bisnis yang komprehensif, yang bisa memastikan kelangsungan bisnis dengan solusi cloud yang menghubungkan berbagai area fungsional yang dibagi menjadi sales, service, finance, dan operations untuk membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dan memberikan informasi secara optimal dan real-time. Package Business Central Essentials cocok dipakai oleh semua tipe perusahaan.
kecuali perusahaan manufacturer. Perusahaan manufaktur lebih cocok menggunakan package Business Central Premium karena di dalamnya terdapat modul yang dapat memudahkan proses manufaktur di dalamnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga hari Anda menyenangkan.